Baik, selamat malam. Berikut ini eh, saya akan menjelaskan tentang produk baru, yaitu Relay 16 channel berbasis Internet of Things. Jadi perangkat ini bisa dikendalikan melalui perangkat atau HP Android dalam hal ini. Jadi perangkat terdiri dari 16 relay. Ya, ini tampak seperti ini ya isinya. Jadi relay pertama dihitung mulai dari bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi begitu urutannya. Kemudian relay sendiri berfungsi sebagai saklar elektrik, di mana untuk status on off-nya tentunya dikendalikan secara elektris, tetapi secara umum tugasnya serupa dengan saklar pada umumnya ya, saklar manual itu ya. Kemudian di sini ada terminal yang isinya terdiri dari NC, yang sebelah kiri NO, normal close dan normal open. Jadi jika kondisi relay aktif, maka saklar ini akan berfungsi antara COM dan NO. Tetapi jika mati, maka COM dan NC adalah terhubung. Sedangkan saya ulang lagi ya, ketika relaynya mati, maka COM dan NC normal close terhubung. Jika relaynya aktif, maka COM dan NO normal open ini yang aktif. Jadi perangkat ini terdiri dari 16 channel, artinya ada 16 relay yang bisa difungsikan sebagai saklar. Saya ulangi lagi, dimulai dari bawah, yaitu 1, 2, 3, sampai 8, 9, sampai 16. Nah, perangkat ini disertai power supply menggunakan PSU switching 5 ampere 12 volt untuk mensuplai pengendali mikro dan relay secara keseluruhan, sehingga Anda tidak perlu menambahkan power supply pada perangkat smart relay ini. Jadi langsung bisa dihubungkan ke listrik 220. Nah, tinggal tugas Anda adalah melakukan wiring atau pengkabelan di setiap fungsi saklar ini ya, melalui terminal-terminal ini. Kemudian untuk mengendalikannya tidak menggunakan kabel, artinya wireless, yaitu menggunakan WiFi. Jadi perangkat ini bisa dikendalikan melalui jaringan internet, baik itu di lokal area atau intranet maupun di luar lokal area atau istilahnya publik, dimanapun kapanpun selama perangkat ini terhubung, perangkat dan pengendalinya terhubung dengan internet. Jadi modulnya adalah terdiri dari PSU, kemudian relay 16 channel, dan ini adalah unit microcontrollernya termasuk WiFi receivernya. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu arsitektur atau skenario yang akan berjalan atau diterapkan pada perangkat ini. Oleh karena itu saya tunjukkan terlebih dahulu arsitektur yang akan kita capai ya. Jadi kurang lebih adalah seperti ini. Ini merupakan arsitektur jaringan yang akan kita bentuk atau kita implementasikan pada smart relay ini. Jadi taruhlah di rumah Bapak Ibu itu terdapat akses point atau router ya. Sekarang mungkin sudah tidak terpisahkan antara akses point dan router. Kemudian secara WiFi perangkat smart relay akan terhubung dengan relay. Smart
relay ini akan terhubung dengan router di rumah Bapak Ibu masing-masing. Artinya smart relay ini bertindak sebagai station. Nah, tugas access point ini nanti akan memberikan IP pada smart relay ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengendalikan smart relay ini pada jaringan lokal. Contohnya seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu misalnya terhubung tidak di jaringan lokal tetapi jaringan publik, misalnya di luar kota, selama HP atau Android pengendali ini terhubung dengan internet, itu sangat memungkinkan smart relay dikendalikan dari jarak jauh meskipun bukan di jaringan intranet. Jadi masih memungkinkan selama smart relay ini terhubung dengan publik atau internet. Juga pengendali ini harus terhubung dengan publik, ya. Nah, MQTT di sini kita gunakan karena supaya bisa diakses secara internet, maka MQTT brokernya adalah, mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih detail ya untuk bagi yang awam ya. Kemudian saklar ini nanti akan terhubung dengan smart relay ini akan berfungsi sebagai relay atau saklar, misalnya untuk mengendalikan lampu atau kipas angin atau perangkat-perangkat rumah tangga elektronik yang lainnya. Oke. Jadi seperti ini ya, saya ulang lagi bahwa ini bertindak sebagai DHCP server atau server yang memberikan IP pada klien. Nah, kliennya adalah HP kita dan smart relay ini. Jadi ini sebagai station. Ini station. Ini juga sebagai station. Oke, begitu. Setelah arsitektur terbentuk seperti ini, maka aplikasi siap digunakan. Sebagai contoh, ini akan saya tunjukkan bagaimana Oke. Ini saya tunjukkan aplikasi yang sudah terinstall. Jadi nanti saya akan buat video ini menjadi dua part. Pertama pengenalan dan pengenalan arsitekturnya dan pengenalan terhadap perangkat. Selanjutnya bagaimana instalasi dan konfigurasi aplikasi pengendali di Android. Dan di sini Bapak Ibu tidak dituntut untuk memahami coding karena alat ini sudah ready untuk digunakan, sehingga tidak perlu melakukan write kode program ke dalam microcontroller. Berikut ini saya demokan, ini saya contohkan ya. Misalnya kita menggunakan IoT MQTT, ini ada di Play Store ya. Jadi nanti konfigurasi akan saya berikan mungkin melalui email, artinya konfigurasi yang sesuai dengan perangkat masing-masing. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi sendiri, sehingga dengan membuka aplikasi ini nanti kita cukup melakukan restore ya. Jadi nanti ada fasilitas restore seperti ini ya, backup restore, tinggal nanti restore. Nanti akan saya jelaskan di bagian kedua. Sementara akan saya demokan. Jadi saya demokan aplikasi ini ya. Jadi di sini ada DSP Text Smart Relay, kita klik saja. Kalau tanda centang ini artinya message broker sebagai router message ya. Jadi nanti artinya dia sudah live, bisa digunakan. Oke, kita pilih seperti ini. Jadi ini saya bagi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan yang serupa tanpa melakukan konfigurasi sendiri. Nanti akan file konfigurasinya akan saya berikan dan Bapak Ibu tinggal melakukan restore filenya dan akan mendapatkan tampilan yang serupa. Nah, contohnya ini ya.
Di sini ada all relay on off. Kemudian di sini ada relay 1, relay 2, mungkin kurang jelas ya kena pantulan, relay 3, relay 4 sampai relay ke 16, sejumlah total relaynya. Kita demonstrasikan karena ini statusnya sudah live, artinya kita bisa mengendalikan perangkat ini meskipun saat ini menggunakan intranet, tetapi seandainya Bapak Ibu berada di luar jaringan di rumah, itu masih bisa meremote atau mengendalikan smart relay ini. Kita contohkan misalnya all relay on. Nah, semua akan tampak nyala karena saya instruksikan melalui HP ini all relay on off. Kalau kita matikan semuanya, nah ini mati semuanya. Kemudian kita coba tekan relay 1, maka dimulai dari 1. Coba kita urutkan mulai 1, 2, 3 sampai 8. 2, ini 4 ya. 2, nah ini 2, dan 3, ini 3, ini 4 ya, 4, ini 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, jadi urutannya adalah 1 sampai 8, baru kemudian 9 sampai 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16 all. Oke. Kalau kita matikan semuanya tinggal mungkin lebih cepat daripada misalnya relay 1 saya matikan, mati dia. Kemudian 8 saya matikan, maka 8 mati, 9 mati, atau kita sekaligus matikan, off, on dulu baru off ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan terminal ini sebagai relay. Itu adalah salah satu bentuk demonstrasi dari aplikasi ini ya. Kemudian tentunya konfigurasi smart relay ini menyesuaikan dengan konfigurasi di rumah saya. Artinya dia terhubung, akses point ini adalah di home sweet home. Artinya smart relay ini terhubung dengan gateway yang menuju ke internet, yaitu akses point home sweet home, yang untuk HP-nya baik HP maupun smart relay itu terhubung dengan akses point router home sweet home, karena ini sudah dikonfigurasi sesuai dengan akses point yang saya miliki. Itu kebetulan di sini menggunakan internet service provider dari Republik. Nah, tentunya ketika barang diterima oleh Bapak Ibu, ketika membeli barang ini, konfigurasi di rumah saya dengan di rumah Bapak Ibu akan berbeda. Oleh karena itu konfigurasi akan dibuat default. Artinya mungkin saya gambarkan ya. Artinya tidak seperti yang target di awal. Jadi sebagai pengetahuan saja ya. Jadi ketika barang diterima, maka katakanlah ini adalah router ya, router akses point. Kemudian ini adalah perangkat smart relay. Nah, untuk awalnya katakanlah ini ada laptop ya, laptop. Ini konfigurasi default, artinya sebelum konfigurasi yang kita harapkan seperti ini ya. Jadi dia tidak bertindak sebagai station seperti di sini ya. Ini kan station, ini station, sedangkan ini adalah DNS servernya. Nah, maka di awal ini smart relay bertindak sebagai access point. Kemudian kita perlu mengkonfigurasi relay tersebut. Jadi defaultnya adalah sebagai access point. Nah, bagaimana mengkonfigurasinya?
maka dengan menggunakan laptop nanti kita bisa mengkonfigurasi agar smart relay ini bertindak sebagai access point yang mereference ke akses router Bapak Ibu masing-masing. Oke. Jadi di sini ada, saya geser. Oke, saya geser dulu videonya. Display, video capture, display. Oke, sana. Oke. Saya dekatkan dulu. Kalau kita perhatikan di sini terdapat tombol ya, switch momentary atau tombol push button taktil ya. Itu digunakan ketika barang akan dikirim pasti dia reset. Tetapi suatu saat ketika sudah dikonfigurasi sesuai dengan jaringan internet di rumah, kemudian ada perubahan misalnya nama wifi dan sebagainya, maka perlu dilakukan reset. Nah, kita coba taruhlah barang baru dikirim, artinya kondisinya adalah kondisi default ya. Jadi atau ketika access point berubah, kita tekan dulu tombol resetnya. Oke, sekali. Nah, kita tunggu beberapa saat. Dia akan kembali ke konfigurasi awal. Jadi konfigurasi awalnya adalah seperti ini, di mana smart relay bertindak sebagai access point ya. Kita cek di sini, di wifi di saya kembalikan lagi. Oke, kita cek di wifi nya ya. Nah, kalau perlu di on off kan ya, di on off kan. Nah, di sini akan muncul access point baru ya, namanya auto connect. Jadi auto connect AP ini merupakan nama access point default dari smart relay ya. Ini mati ya, saya matikan. Nah, ini otomatis terkoneksi ya. Saya ulang aja ya, karena sebelumnya sudah gitu ya, sudah pernah saya konfigurasi sehingga dia mengingat. Kita pilih, seandainya Bapak Ibu menerima barang dari kita pertama kali, pasti perlu atau ketika perubahan AP, maka perlu dilakukan konfigurasi ulang sesuai target yang saya jelaskan sebelumnya, karena defaultnya adalah smart relay sebagai access point, bukan sebagai station, sehingga kita perlu konfigurasi. Oke, baik, kita konfigurasi. Caranya mudah sekali. Kita pilih access point sehingga laptop saya, laptop ini bertindak sebagai station awal-awal ya, sebagai station terhadap access point auto connect tadi. Oke, kita konekkan dengan access point smart relay connect. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, akan muncul pop up seperti ini dengan IP DNS dari access point auto connect tadi adalah 192.168.41. Seandainya tidak ada respon, Bapak Ibu bisa membuka browser internet baik Chrome atau Opera atau yang lainnya, tinggal tuliskan saja IP berikutnya 192.168.41. Nah, ini sebenarnya proses menjadikan smart relay sebagai station. Oleh karena itu koneksinya kita ubah, kita klik configure wifi. Nah, di tempat saya terdapat dua wifi yang aktif, home sweet home dan teras belakang. Nah, enggak tahu punya tetangga mungkin ini teras belakang. Nah, di rumah saya adalah home sweet home. Kita tinggal pilih aja ya. Tujuannya kan untuk mencapai target ini ya. Jadi bagaimana caranya smart relay ini terhubung, yang semula sebagai access point kita ubah menjadi station yang terhubung dengan router ini.
dalam hal ini adalah home sweet home-nya. Jadi saya pilih, nah nanti disesuaikan dengan jaringan internet di rumah masing-masing. Misal saya pilih home sweet home, password. Oke, kita save. Nah, saving credential trying to connect ISP network. Maka si smart relay akan melakukan reconfigure seperti rencana kita semula seperti ini. Artinya yang semula access point bertindak sebagai access point, dia akan menjadi station. Nah, ini laptop saya otomatis kembali ke home sweet home karena Windows akan memprioritaskan koneksi di mana access point terhubung ke internet. Nah, yang auto connect sudah hilang, ya kan? Sudah hilang. Artinya dia sudah tidak lagi bertindak sebagai access point, tetapi dia akan berubah menjadi station. Nah, sampai di sini kita coba lagi ya, kita remote ya. Kita remote. Oke. Oke, kita coba lagi. All. Nah, berfungsi lagi ya. Oke. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Kita reset lagi, kita buktikan ketika belum dikonfigurasi, kita reset lagi, maka perintah akan gagal. Ya, kita cek lagi. Artinya remote atau kendali ini kan sudah aktif, kembali lagi ke access point. Sekarang coba kita aktifkan relaynya all. Nah, dia tidak merespon ya, tidak merespon. Kita cek di sini tidak merespon. Oke. Kalau kita cek lagi, maka di sini akan muncul Wi-Fi. Nah, kembali lagi sebagai access point. Kita ulang lagi, konekkan, kita konfigur ulang. Oke, kita tunggu sampai Windows pop-up muncul. Oke, kita ulangi lagi, konfigur, kita pilih. Nah, ini muncul lagi ada yang lain, SPT, var, RSCP dan seterusnya. Ini bukan punya kita. Kita pilih jaringan internet di rumah. Oke, isikan passwordnya. Oke, saya ulang. Oke, kita save. Nah, nanti akan terputus internetnya ya, akan terputus. Otomatis si smart relay akan melakukan reconfigure dan reset ulang. Oke, kita tutup. Oke, udah. Ini sudah aktif ya, sudah aktif. Kita coba putuskan dulu. Oh, kok belum? Saya coba dulu. Nah, ini sudah aktif. Ini mungkin nge-case ya, artinya ada nyimpen. Ini sudah aktif lagi. Nah, begitu caranya. Nah, nanti bagaimana cara instalasi dan konfigurasi aplikasi pengendalinya itu sangat mudah sekali, tanpa coding. Bapak Ibu tinggal install aplikasi, kemudian melakukan restore file config yang akan saya berikan. Setelah itu selesai. Mungkin sementara di bagian pertama seperti ini. Nanti kita lanjutkan di part berikutnya, bagaimana cara menginstalasi aplikasi pengendali smart relay-nya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih.